Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada puji syukur kalau kita sampaikan pada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk bersama-sama melaksanakan forum rutin Pekanan Madrasah Baitullah secara online. Meskipun kita terjarak dengan jarak yang jauh di rumah masing-masing, namun kita dapat berkumpul pada forum kita pagi hari ini. Alhamdulillah. Tak lupa salat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang alhamdulillah yang telah membimbing kita menunjukkan risalah Islam dan eh, insya Allah syafaatnya kita tunggu di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di forum rutin kita, Forum Madrasah Baitullah. Alhamdulillah memasuki majelis ke 155. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi, eh, menyimak materi mengenai anak-anak di sekeliling Nabi. Bersama saya Dia Alifa yang insya Allah akan memandu jalannya forum pada pagi hari ini dari awal hingga akhir nanti. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, mari kita membuka forum kita pada pagi hari ini dengan lafaz tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga forum kita selalu dipenuhi keberkahan dan diberikan kemudahan bagi kita untuk menyimak, mencatat ilmu dan juga mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi materi, sebelum kita masuk ke acara inti Madrasah Baitullah, saya ingin ingatkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi link presensi yang telah saya kirim di kolom chat. Insya Allah di akhir link presensi ada link untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp sehingga Bapak Ibu yang belum bergabung silakan dapat bergabung karena setiap pekan akan kami update info kajian Madrasah Baitullah dan juga akan kami infokan rekaman-rekaman dari tiap Madrasah Baitullah. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menyimak mengenai anak-anak di sekeliling Nabi bersama narasumber kita Dr. Gusnam Haris. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Gusnam Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Diva. Insya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga semua juga Baik, sehat-sehat ya. Insya Allah sehat-sehat selalu saat. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pemateri kita sudah bergabung. Untuk itu kita akan segera mulai. Maka saya mau sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan diri kita, fokuskan perhatian kita ke kajian pagi hari ini dan bisa boleh silakan siapkan catatan masing-masing maupun ajak teman-teman kita, keluarga kita untuk ikut bergabung dalam forum pagi hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, silakan saat waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli fasallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, eh,
yang hadir di pagi hari ini di kajian kajian apa nih, Mas Diva? Madrasah Baitullah Ustaz. Mm-mm. Yang rutin ya kita lakukan setiap Sabtu. Tadi sudah disampaikan Mas Diva, nanti ada rekaman-rekamannya yang temanya ganti-ganti. Ya mudah-mudahan kajian demi kajian yang kita ikuti ini makin menambah cinta kita ya ke Baitullah ya, makin dekat terasa dengan Rasulullah, dan itu juga pagi hari ini kita akan lakukan. Dan tema kali ini Bapak Ibu, kita akan membincangkan tentang anak-anak di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana manusia seagung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya berinteraksi dengan anak-anak yang ada di sekitar Rasulullah, yang kemudian kita tahu melahirkan generasi yang luar biasa hebatnya gitu. Nah, nah, ini yang kita sudah dengar kisah-kisah bagaimana Usamah ya, bin Zaid ya, yang dalam usia 18 tahun sudah menjadi panglima. Ini didikan Rasulullah. Jadi, anak-anak kecil yang termasuk ada di sekitar Rasulullah SAW yang kemudian melahirkan manusia-manusia hebat. Jadi tentu kita bertanya ya mengapa kita bahas ini gitu ya. Tadi untuk ya makin mendekatkan ya, hati kita ke Baitullah ya, kemudian bagaimana makin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ya? Kenapa lahir generasi yang seperti itu gitu ya? Seperti Usama, Abdullah bin Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin Umar ya, sahabat-sahabat kecil Rasulullah yang kita dapati harum namanya ya. Ada juga Anas bin Malik ya. Nah, ini tentu ada kenapa lahir generasi seperti itu, dan tentu bagaimana Rasulullah menghadapi mereka. Ini yang menjadi harapannya kita mendapatkan ya pelajaran tentang itu. Karena kondisi sekarang kita ya tantangan untuk anak-anak zaman sekarang ya, mereka mungkin secara physically ya dekat dengan orang tua, tetapi terkadang hati mereka jauh gitu ya. Mereka asik dengan mainannya, gadgetnya gitu ya. Dekat dengan orang tua, tapi mereka sudah melalang buana kemana. Kadang-kadang ya tanpa terkendali ya, hal-hal yang seharusnya belum mereka dapati, mereka lihat gitu ya. Dan tidak ada pengajaran, tidak ada pelajaran. Sehingga terkadang susah membedakan mana yang seharusnya dia ikuti, dia teladani, dan mana yang seharusnya dia hanya sekedar menjadi tontonan saja gitu. Jadi mana yang seharusnya menjadi tuntunan ya, dan mana yang akan menjadi tontonan terkadang sudah bercampur saja bagi mereka ketika tanpa arahan dari orang tua. Nah, sekarang kita berupaya ini melihat bagaimana ya Rasulullah ya bersama anak-anak pada masa dulu beliau ada. Kita awali mungkin dengan beberapa tokoh ya, beberapa tokoh banyak anak-anak yang ada pada masa Rasulullah. Misalkan ada Anas bin Malik ya. Ini seorang anak yang usia 10 tahun diantarkan sama ibunya kepada Rasulullah. Kemudian dia diminta untuk eh, ya diantarkan kepada Rasulullah untuk
mengabdi kepada Rasulullah gitu ya, menjadi pelayan Rasulullah gitu. Nah, dari Anas ini kita mendapatkan nanti banyak banyak hadis ya, banyak pelajaran, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini karena dalam 10 tahun berada dengan Nabi di sisi Nabi ya. Kemudian beliau menyampaikan ya, Anas yang ini eh, ya 10 tahun itu waktunya lama itu ya, anak kecil ya umur 10 tahun kemudian bergaul dengan Nabi selama 10 tahun. Kemudian beliau menyampaikan gitu. Ya, Nabi tak pernah sekalipun membentakku gitu ya. Itu kan kebayang sama kita. Wah, bagaimana Rasulullah? Jadi Nabi tidak pernah sekalipun membentakku, tidak pernah mengeluh tentang apa yang aku kerjakan atau mengapa kamu melakukan ini gitu ya. Ya tidak mungkin tidak melakukan kesalahan, tetapi bagaimana Rasulullah menyikapinya ini yang jadi hal yang jadi catatan bagi kita. Nah, tentu eh, menahan emosi jelas pasti ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama anak umur 10 tahun gitu ya, yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua ya. Nabi sebagai orang tuanya ketika itu. Nah, tapi Anas bin Malik menyampaikan ya, selama 10 tahun mendampingi Rasulullah, tidak pernah Rasul membentaknya ya. Tidak pernah mengeluh tentang apa yang aku kerjakan kata Anas bin Malik ya. Ya tidak pernah mengatakan kenapa begini gitu ya. Kenapa kamu lakukan gitu ya. Ya. Nah, ini tentu bagaimana Rasulullah menahan emosi yang luar biasa ini yang mungkin menjadi teladan bagi kita. Kita ya contoh di antara mungkin ada banyak hadis ya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya. Saya akan sebut beberapa ya. Misalkan eh, ada riwayat dari Anas bin Malik, la yu'minu ya ini eh, la yu'minu ahadukum ya atta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadis ini populer kita sudah banyak mendengarnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim ini ya. Ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dia dikatakan khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yu'minu ahadukum, salah seorang kalian tidak akan beriman hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Nah, ini kita sering mendengar hadis ini. Nah, pelajaran yang kita ambil dari Anas bin Malik ini tentu eh, akan menjadi pahala yang mengalir selalu kepada Anas bin Malik gitu ya. Di beliau mendapatkan dari Rasulullah hal-hal yang luar biasa kemudian disampaikan dan itu menjadi hadis yang sampai sekarang kita masih mendapatkannya. Anas bin Malik juga pernah ya menyampaikan, dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla qal, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, izab talaitu abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhumal jannah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, ini hadis qudsi ya, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Apabila ibtalaitu abdi ya, aku menguji hambaku gitu, bihabibataihi, dengan dua hal yang dicintainya ya.
Jadi sesuatu yang disenangi oleh dua mata kita gitu ya. Nah, kita ini mungkin banyak ujiannya sekarang karena kita dengan gadget kita itu melintas macam-macam aja gitu ya. Dan ujiannya kita eh, melihat atau tidak gitu kan gitu. Nah, jadi di sini ada riwayat dari Anas bin Malik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan eh, dua matanya ya, melihat sesuatu yang dicintai oleh kedua matanya, fasobara, lalu dia bersabar, kata Anas, awwattuhu minhumal jannah, aku ganti ya, keduanya ya, aku ganti bagi kedua matanya itu dengan surga. Nah, yang ini ya tentu hadis seperti ini kita tidak akan dapat ketika tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Anas ya. Jadi dalam masa 10 usia 10 tahun ya. Ada 10 tahun bersama Rasulullah dalam sejak usia 10 tahun sampai usia 20 tahun. Nah, ini eh, adalah masa-masa dengan Rasulullah. Juga hadis lain seperti kita mendengar apabila kamu menanam eh, tanaman, kemudian hasil tanaman kamu itu dimakan oleh burung ya, kemudian kadang-kadang diambil oleh seseorang, maka itu adalah menjadi sedekah bagimu gitu ya. Nah, hadis seperti ini banyak kita dapatkan. Jadi banyak lagi hadis-hadis yang lain yang kita dapatkan dari Anas bin Malik. Dan satu hal tadi yang jadi catatan kita dalam hal bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak di sekitarnya adalah ketika Anas bin Malik tadi menyampaikan ya selama 10 tahun ya aku berada di samping Rasulullah ya, aku tidak pernah dibentak sekalipun ya, tidak pernah dimarahi gitu ya. Rasul tidak pernah mengeluh tentang apa yang aku kerjakan gitu ya, atau mengatakan ya lima taf'al hada ya, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu, kenapa begini gitu ya. Yang terkadang ini yang sering ada di kita kepada anak-anak kita. Nah, artinya Rasulullah memperlakukan anak itu dengan penuh cinta. Jadi cara pandang terhadap anak-anak inilah yang nanti akan membedakan ya. Cara pandang. Jadi melihat anak-anak ini sebagai seorang jiwa yang luar biasa, yang aset masa depan gitu ya. Ya, yang tidak mau yang tidak dibentak aja tidak gitu, dimarahi. Karena ya dia anak-anak wajar salah gitu ya. Kadang-kadang kan kita meminta anak-anak kita melakukan sesuatu, kita nggak mau dia salah gitu ya. Udah sana aja, nggak usah ngerjain apa-apa. Akhirnya sudah besar dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, kadang kita ingin hasilnya maksimal saja gitu dari ya namanya anak-anaknya itu ya wajar salah gitu ya. Dan dari gagal itulah nanti ada pembelajaran. Tapi ketika dimarahin ya itu udah nggak senang lagi gitu. Kita menyadari hal ini karena Rasulullah sendiri eh, diperintah oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah ya. Ajaklah ya kepada jalan Tuhanmu ya dengan hikmah dan mau'izah ya, contoh yang baik ya. Nah, kemudian ya jika kamu wa in kuntum fazzan ghalizal qalbi lan faddu. Jadi jika kamu keras hati ya, suka kasar kemudian keras hati, tentu mereka akan menjauh darimu. Dan ini kita mendapati bagaimana Rasulullah ya tidak melakukan hal itu. Nah, ini. Kemudian juga ada sahabat, misalkan ada sahabat kecil ya yang juga masa kecilnya bersama Rasulullah, Ibnu Abbas misalnya. Dari Ibnu Abbas kita ada mendapatkan sebuah hadis ya yang sangat eh, ya ini sering saya menyampaikan hadis ini ya, yang Rasulullah ketika itu mengajak Ibnu Abbas kecil ya
naik ke punggung untanya gitu. Jadi naik unta bersama Rasulullah berdua, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Ibnu Abbas, ya, ya gulam gitu ya. Gulam itu panggilan untuk anak-anak usia usia ya seperti Anas bin Malik kecil tadi, usia 10 ya, 8, 10 sampai 10 tahun gitu. Gulam biasanya dipanggil gulam ya. Nah, ya gulam, ini u'allimuka kalimatani. Ya. Aku akan mengajarkan kepadamu dua kalimat kata Rasulullah. Nah, ini posisi Rasulullah ya mengajak Ibnu Abbas tadi dinaik di punggung untanya ya. Kalau sekarang mungkin tidak punggung unta kita ajak ke naik kendaraan kita, ayo gitu ya. Nah, mungkin jarang-jarang juga orang tua yang ketika ada anak kecil jalan kemudian sini naik motorku ya. Naik kendaraanku ya, kemudian disapa ya. Kemudian makan menyampaikan satu ilmu ya yang luar biasa. Ya ulam inni u'allimuka kalimatani. Hai anak kecil ya aku akan mengajarkanmu dua kalimat. Ini diriwayatkan oleh Anas oleh Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu. Ihfazillah ya, yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Apa maknanya? Jagalah Allah. Jadi dua kalimat itu ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah, maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Ini adalah pelajaran akidah. Jadi pelajaran akidah yang sudah ditanamkan sejak kecil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya hadis ini panjang ya, tapi hal utama kemudian terlihat dari hadis ini ya. Bagaimana kepasrahan total kepada Allah diajarkan kepada Ibnu Abbas kecil ya. Dan dia ingat terus gitu sampai kelak ya. Kelanjutan hadisnya ya. Jadi ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, iza sa'alta fas'alillah, wa iza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu memohon, memohonlah kepada Allah. Wa iza sta'anta, apabila kamu minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah ya, annal ummah ya, sesungguhnya manusia kata Rasulullah, lawijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Ini eh, seharusnya ada hadisnya ya dipajangkan, tapi mudah-mudahan nanti bisa dicatat poin-poinnya. Jadi ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya manusia gitu, umat manusia ini, andaikan mereka bersepakat gitu, untuk memberikan suatu manfaat, suatu kebaikan kepadamu gitu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan mampu memberikan suatu yang baik itu kepadamu illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali memang hal itu sudah Allah tetapkan untukmu. Kemudian wa ini jitama'u, dan andaikan mereka umat itu bersepakat ala ayyadurruka, untuk memberikan bahaya kepadamu kata Rasulullah, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahallahu alaika, mereka tidak bisa memberikan bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah memang sudah tetapkan itu akan mengenaimu. Rufi'atil aklam wa jiffatis safhah. Nah, kalam ya, pulpen catatan amal itu sudah diangkat ya,
dan tintanya sudah kering. Jadi sudah ditetapkan. Allah yang menetapkan. Nah, di sini menunjukkan suatu hal bahwa penanaman akidah nanti ya, penanaman akidah ini sudah seharusnya ya ke anak kecil yang mungkin kita di SD itu sudah mulai ya. Nah, kalau kita melihat hadis lain nanti ya dalam sebuah hadis Rasulullah mengajarkan kepada kita muru auladakum bis shalah ya. Ajarkan anak-anakmu, perintahkan anak-anakmu untuk sholat di umur 7 tahun, kemudian pukullah mereka ketika sesudah berumur 10 tahun. Artinya ini adalah masa anak-anak ya, masa kecil. Perintah ibadah, kemudian pelajaran akidah, hal-hal mendasar dalam agama itu sudah ditanamkan. Nah, tapi tentu jadi pertanyaan kita, apakah nanti tidak ada bergurau, ya, bercanda dengan dunia anak-anak? Ya, kita akan mendapati juga nanti Rasulullah juga melakukan itu. Mereka bersahabat, ya, bersahabat, ya, penuh perhatian, ya. Yang diajarkan hal agama memang serius, tetapi kemudian ya, dalam keseharian mereka juga eh, mendapati Rasulullah itu terkadang bercanda, ya. Bahkan kedatangan Rasulullah itu disenangi oleh anak-anak yang sekitar mereka. Ya, tidak ya kalau kita melihat kadang-kadang kan ada orang tua ya. Kadang-kadang kalau di masjid ya kita melihat generasi anak-anaknya mana ya. Anak-anaknya sedikit ya. Kenapa? Karena ada orang tua yang pemarah di situ gitu ya. Kemudian menjauh dari eh, masjid gitu ya. Kemudian ada juga kita kita pasti punya masa-masa kecil semua Bapak Ibu ya. Mas-mas yang sudah besar juga sekarang ya masa kecil itu pasti ada yang eh, entah guru, entah tokoh lah di masyarakat yang tidak kita senangi, kita takut ketemu gitu ya. Tapi ada juga yang kita senangi ya. Ya, biasanya yang disenangi itu tentu yang penuh eh, apa ya? Bercanda ya, penuh candaan, kemudian penuh perhatian ya, tidak suka marah-marah gitu ya. Nah, tetapi yang suka marah-marah, pokoknya kemudian marah-marah aja gitu ya. Apalagi main jewer gitu ya, itu ini tidak akan disenangi. Tapi kita lihat tadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Anas bin Malik dan itu Anas bin Malik itu orang yang ikut dengannya yang sudah sangat wajar barangkali kita mengatakan itu dimarah-marahi gitu ya. Tapi ternyata itu tidak dilakukan. Nah, apalagi tetap terhadap sahabat-sahabat kecil yang lain yang itu juga masih ada hubungan-hubungan karib dengan Rasulullah SAW seperti Ibnu Abbas tadi sepupu beliau. Nah, ada juga sahabat-sahabat lain ya, sahabat lain seperti kita mendapati ada yang dianggap cucu dari Rasulullah ya. Eh, Usamah bin Zaid misalnya. Yang ini maksudnya dia ketika kecil itu sudah dalam posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sebagai nabi ya. Kalau bapaknya itu sejak Rasulullah sebelum menjadi nabi itu sudah ada di bersama bersama Rasulullah gitu. Nah, tapi kayak yang anaknya itu juga memang full ya. Kalau kita katakan Usamah bin Zaid itu ya, yang Zaid ini istilahnya budak ya. Tadi tapi itu budaknya Siti Khadijah yang diserahkan kepada Rasulullah, kemudian diangkat anak ya oleh Rasulullah, tapi kemudian nanti dia dinikahkan dengan Nu'man ya. Dan lahirlah Usamah ya. Nah, dari Usamah ini kita mendapatkan kisah bagaimana ya banyak juga hadis yang kita dapatkan riwayat dari Usamah ya. Tapi yang terkenal Usamah itu nanti diberikan kepercayaan ya. Bagaimana Usamah bin Zaid dalam usia mungkin kalau kita katakan 17, ada yang menyebutkan 17, ada 18 tahun sebagai panglima gitu ya, panglima perang yang di situ yang dipimpinnya orang-orang yang udah usia 50 ya, sahabat-sahabat besar gitu ya. Kalau ada anak SMA kemudian yang dipimpinnya itu usia-usia ya ya sudah bapak-bapak kira-kira kita bayangkan sekarang itu ya. Wah, oh, anak kecil itu masih ingusan gitu ya. Nah, pasti begitu kita.
Nah, tetapi Rasulullah tentu tidak sembarangan ya ketika memilih Usamah itu. Dan bagaimana pendidikan awalnya sampai kemudian dalam usia 17 dan 18 ya sudah dipercaya ya. Nah, memberikan kepercayaan kepada yang muda ini juga menjadi hal yang kadang-kadang langka di tengah-tengah kita, memberikan kepercayaan. Ya, tentu hal ini sudah dimulai memberikan kepercayaan-kepercayaan kecil sebelum memberikan kepercayaan panglima perang. Ya. Nah, terkadang kita untuk hal-hal kecil pun kita tidak mempercayakan kepada anak-anak ya, ya mulailah dilatih mempercayakan sesuatu ya, yang terkadang ya sudah biar bapak aja ya, ya sudah biar ibu aja gitu ya. Ya akhirnya dia tidak dipercaya. Artinya kadang-kadang kita tidak bisa menerima kesalahan yang dilakukan gitu ya oleh anak-anak yang memang seharusnya itu akan terjadi karena dalam masa pembelajaran gitu. Nah, ketika udah usia 17 artinya sudah banyak proses sebelumnya yang kemudian kepercayaan-kepercayaan yang dibentuk sebelumnya itu kemudian diberikan kepercayaan besar menjadi panglima perang itu ya. Nah, kita juga mendapati nanti ada beberapa hadis yang yang juga berbicara bagaimana Usamah gitu ya eh, pernah dimintai oleh sahabat ya untuk memintakan dispensasi. Jadi karena Usamah diketahui oleh sahabat yang lain, sahabat-sahabat besar ini disayangi oleh Rasulullah SAW, kemudian diminta oleh mereka untuk menghadap Rasul ketika salah seorang perempuan ya yang terpandang melakukan pencurian yang secara hitung-hitungan eksekusi curi ya, ya potong tangan itu sudah jatuh. Tapi kemudian karena sahabat menganggap itu wanita terpandang, dia meminta Usamah untuk meminta dispensasi hukuman itu kepada Rasulullah. Nah, Usamah datang kepada Rasulullah, nah, kemudian Rasulullah marah sekali gitu ya. Kemudian Usamah lari dan itu disampaikan oleh Usamah gitu. Hadis itu terkenal laukanat gitu ya. Jadi nanti panjang kisah hadisnya itu. Laukanat Fatimah binti Muhammad sarokat tu yadaha. Gitu. Nah, sebelumnya ya hadis Rasulullah mengatakan andaikan Fatimah, ya, jangankan wanita gitu ya, jangankan wanita yang terhormat tadi gitu ya, yang mencuri, andaikan Fatimah binti Muhammad sendiri yang sarokat, yang mencuri tu yadaha, aku akan potong tangannya kata Rasulullah. Nah, dan sebelumnya Rasulullah menyampaikan inilah kata Rasulullah ya. Rasulullah marah ya, kemudian Usamah kaget ketika itu. Nah, inilah penyebab kehancuran ya umat-umat sebelum kalian ya. Yang apabila orang-orang terpandang di kalangan mereka melakukan kesalahan ya, hukum tidak ditegakkan, tetapi ketika orang-orang kecil yang tidak terpandang melakukan kesalahan, hukum ditegakkan. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan hadis seperti itu. Kanat Fatimah binti Muhammad sarokat, andaikan Fatimah putri Muhammad sendiri yang mencuri, tu yadaha. Ya. Aku akan potong tangannya. Nah, di sini yang menunjukkan kapan seharusnya tegas ya. Rasulullah sayang kepada anak-anak, tetapi dalam hal yang salah itu Rasulullah menyampaikannya ya dengan tepat gitu ya. Nah, ini eh, bagaimana cara Rasulullah ya istilahnya anak-anak ini dimanfaatkan oleh sahabat yang lain untuk eh, membuat satu ya yang disenangi itu kan tidak ada hukuman ya dilakukan oleh orang-orang besar kemudian memanfaatkan anak-anak, tapi Rasulullah menunjukkan seharusnya seperti apa gitu ya. Dan mengajarkan yang tepat itu berpihak kemana gitu kepada Usamah bin Zaid ketika itu. Nah, dari beberapa kisah ini ya, dari beberapa kisah sahabat-sahabat kecil ini, kita akan eh,
mendapati ya Bapak dan Ibu-ibu beberapa hal ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak itu sangat dekat ya, mungkin secara fisik gitu ya kepada anak-anak itu. eh, kita mendapati nanti dengan anak-anak beliau, baik yang eh, ketika Ibrahim masih kecil sebelum meninggal ya, selalu memeluknya, menciumnya ya, mengusap kepalanya. Ini untuk anak-anak beliau, dan juga terhadap anak-anak lain Rasulullah memanggil ya, kalau secara verbalnya memanggil dengan sebutan yang baik gitu ya. Eh, Menghargai pendapat ya, tidak meremehkan mereka ya. Ketika Rasulullah ngomong dengan anak-anak kecil itu, Rasulullah pun jongkok gitu ya. Ketika kita mendapati nanti dari ada riwayat dari Ibnu Munzir ya, Abu Umair gitu ya. Nah, seorang anak kecil yang sedih ketika itu karena burung pipitnya mati gitu ya. Kemudian Rasulullah mendatanginya ya. Ini menghargai ya, walaupun itu bagi orang dewasa hal-hal sepele, tetapi bagi anak-anak itu merupakan hal besar yang kemudian Rasulullah sangat peduli akan kejiwaannya itu gitu. Kemudian mengenalkan Allah lewat ya macam-macam cara analog-analog yang lebih diterima oleh anak-anak gitu ya. Nah, tadi kan andaikan itu ketika Rasulullah menyampaikan kepada Ibnu Abbas itu, andaikan seluruh ya, itu kan hal yang perumpamaan yang bagaimana kemutlakan kekuasaan Allah ya, yang itu mungkin berat untuk disampaikan, tapi kemudian disampaikan dengan bahasa yang seperti itu kita akan bisa menerimanya gitu. Anak kecil juga akan bisa menerimanya, dan apalagi orang dewasa yang sudah sempurna akalnya gitu. Nah, kenapa ya? Ini kuncinya di sini ya. Eh, ada tiga hal mungkin ya. Rasulullah memandang ya anak-anak itu sebagai aset masyarakat ya, sebagai aset peradaban umat. Jadi kalau di pengajian dia ikut ya itu dihargai betul seharusnya gitu ya. Karena itu akan generasi, jangan sampai nanti oh dimarahin kemudian nggak mau datang ke pengajian lagi ya, ini yang repot. Nah, kemudian kasih sayang ya. Jadi pandangannya terhadap anak itu ini adalah aset, aset peradaban, aset umat. Yang kemudian yang kedua dengan kasih sayang, ya, itu eh, kunci dalam mendidiknya. Dan yang ketiga ya adalah keteladanan, ya, praktik. Ya. Nah ini kita dapati nanti dalam hadis yang berkaitan tentang sholat itu, solu kama ro'aitumuni usolli. Ya. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi ini keteladanan ini menjadi hal yang mutlak di dalam bagaimana mendidik anak-anak itu menjadi generasi yang hebat nantinya. Ya, jadi baik keteladanan dalam hal sikap, ya, keteladanan dalam hal tutur, ya, ya, dan kesehari-hariannya. Ini menjadi hal yang utama. Gitu. Baik, saya kira sudah lebih setengah jam saya bertutur. Eh, Mungkin nanti ada dialog ya. Tidak banyak yang bisa kita buka tentang sahabat-sahabat kecil ini ya, Bapak Ibu, dengan teknologi sekarang lebih gampang untuk mencarinya gitu ya. Nah, tetapi ini menjadi pengingat kita bersama karena tayangan-tayangan yang tidak baik sangat banyak sekali untuk anak-anak kita disuguhkan oleh bermacam-macam togut ya. Eh, Ya ada yang kemudian menjadi kebiasaan dan kemudian sekarang menjadi hal-hal yang sudah lama-lama membesar ya.
Mungkin Bapak Ibu ada, misalkan ada yang belum tahu ya, saya takut gejala, misalnya ada yang drag drag queen gitu ya. Ya, itu yang awalnya mungkin hanya pesta ulang tahun pakai badut, tapi kemudian berdandan seperti itu, yang kemudian laki-laki berdandan wanita, yang kemudian mengarah kepada nanti kehidupan LGBT dan sebagainya. Nah, tapi ini yang dimasuki adalah anak-anak dengan cerita, dengan menarik, kemudian tetapi kemudian penyimpangan-penyimpangan itu terjadi di masa kanak-kanak ini. Nah, seharusnya ini menjadi perhatian kita, apa yang seharusnya diberikan kepada anak-anak yang tepat sehingga kelak dia besar itu menjadi pelajaran yang akan menjaganya sehingga dia memilih sikap yang tepat di dalam kehidupan ini. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Diva. Silakan. Ya, jazakumullah khairan katsiran, Ustaz Gusnam. Masya Allah, terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah setelah ini kita buka sesi diskusi seperti yang disampaikan. Silahkan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat. Nanti akan kami bacakan. Boleh juga melalui personal chat ke Zoom di Zoom saya di Zoom Wonderful Team ya, di chat melalui personal maupun langsung di room chat bersama. Insya Allah akan kami bacakan untuk didiskusikan bersama. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, izinkan kami dari Wonderful Umroh menyampaikan sedikit informasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita jadikan tahun ini panggilan hati kita untuk berumroh. Alhamdulillah, Wonderful Umroh menyediakan berbagai layanan umroh. Insya Allah, kita ada umroh rutin setiap bulannya, Bapak Ibu sekalian, dan ini update terbaru di bulan September, tinggal sisa satu seat saja di umroh Maulid, sehingga Bapak Ibu yang ingin umroh di bulan September segera hubungi kami. Dan ada paket spesial di bulan Oktober, umroh bersama 7 seat umroh bersama Pak Cah. Jangan sampai terlewat Bapak Ibu sekalian yang ingin berangkat umroh bersama dengan Ustadz Cairita Karyawan bisa hubungi kami. Dan bagi Bapak Ibu yang hadir di Madrasah Baitullah ini bisa infokan untuk jika ingin mendaftar infokan saya peserta Madrasah Baitullah pagi hari ini menyimak bersama dengan Ustadz Gusnam Haris begitu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian kami juga melayani paket-paket lainnya, paket-paket umroh private. Silahkan bisa menyusun paketnya sendiri. Kami juga melayani paket haji, haji plus maupun paket badal, badal haji dan juga badal umroh. Kami juga menyediakan layanan-layanan kemudahan untuk menuju ke Baitullah dengan tabungan maupun arisan umroh sehingga Bapak Ibu sekalian dapat bersama-sama maupun dapat kami pantau, kami bantu bimbing untuk menabung setiap bulannya. Selain itu Bapak Ibu sekalian izinkan kami menginformasikan program terdekat kami. Alhamdulillah kami akan mengadakan dua seminar dalam satu hari di hari Minggu 16 Agustus. Insya Allah seminar ini diadakan offline di Yogyakarta, di Hotel Tara, sehingga Bapak Ibu sekalian yang area Yogyakarta maupun sekitarnya silakan dapat mengikuti seminar ini. Insya Allah ada promo menarik early bird bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar untuk kedua program, kedua seminar ini di harga 200.000 saja untuk masing-masing seminar dan juga bisa mendaftar langsung keduanya dengan paket ikuti dua seminar di harga 350.000. Insya Allah sudah dapat mengikuti seminar dari pagi 7.30 sampai zuhur hingga nanti siang ke sore hari. Bagi Bapak Ibu yang berminat dan ingin belajar untuk seminar pertama mengenai parenting today agar kita tidak berjarak dengan anak, agar kita bisa menjadi sahabat anak-anak kita di narasumberi oleh Ustadz Cairita Karyawan dan juga Dr. Ida Rahmawati, psikiater. Kemudian di siang hari akan ada upgrading counselor dengan tema segera berbuat, jangan sampai terlambat, deteksi dini, orientasi dan perilaku seksual menyimpang bersama dengan narasumber kita Ustadz Cah dan juga Kak Sinyo, yaitu salah penulis konselor dan juga penulis buku Lo Gue Butuh Tahu LGBT. Begitu Bapak Ibu sekalian informasi yang dapat kami sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang berminat silahkan hubungi kami. Insya Allah kami siap
membantu Bapak Ibu sekalian dalam kebaitullah maupun bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar seminar, kami siap menjawabnya begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan masuk sesi diskusi. Alhamdulillah Ustadz sudah masuk beberapa pertanyaan. Saya izin jawab, saya izin bertanya, mengajukan pertanyaan membacakan pertanyaan dari pertanyaan pertama yang sudah masuk di sini dari atas nama Bapak Deddy Nurzawan ya. Apakah ada contoh kisah Rasul yang menghadapi anak yang sulit diatur, Ustaz? Ya, eh, jadi Nabi, ya kalau anak susah diatur itu jadi pertanyaan dulu ya, kenapa mungkin ya. Ya. Eh, Sekarang biasanya yang bermasalah kadang-kadang ya kenapa anak susah diatur itu terkadang pengaruh dari tadi ya, eh, lingkungan ya, atau kemudian dari yang dilihatnya langsung ya. Karena terkadang perbedaan ya, susah diatur itu muncul dari eh, split personality biasanya. Jadi ada hal yang tidak sinkron biasanya ya. Apa yang disampaikan orang tua dengan apa yang dilakukan orang tua sendiri, atau apa yang disampaikan di sekolah dengan apa yang didapatkan di rumah gitu. Nah, terkadang gitu ya, kita masukkan anak-anak kita ke sekolah yang mengajarkan hal-hal yang baik, tetapi kemudian hal baik itu tidak dilihat di rumah gitu ya. Ini tidak sinkron. Itu muncul jiwa-jiwa biasanya yang susah diatur, pemberontak. Pemberontaknya biasanya bertanya, mana yang benar ini? Ucapan guru apa ucapan makku ya? Ucapan guru apa ucapan bapakku gitu ya. Nah, terus bisa jadi nanti dia menolak dua-duanya, dia tidak mau patuh sama guru, tidak mau patuh sama orang tuanya, atau menolak salah satunya, gurunya dibenarkan, orang tuanya nggak mau diikuti. Atau ya gurunya tidak mau diikuti, yang dibenarkan bapaknya. Nah, ini malah ya keliru lagi ya. Nah, tapi eh, apa yang kalau kita melihat ya anak yang susah diatur itu pada masa Nabi mungkin eh, jarang juga ya kita, karena tadi masa-masa Nabi itu sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi itu sudah terbentuk lah ya, sudah terbentuk apa mereka ya, sikap mereka yang menteladankan sesuatu yang baik kepada anak-anak. Jadi kondisi seperti tadi gitu ya, antara eh, split personality yang ada pada anak itu tidak muncul gitu. Nah, tetapi ada juga yang sikap-sikap yang mungkin kita anggap sekarang itu wajar-wajar saja anak-anak seperti itu ya. Sikap-sikap yang gak wajar gitu ya. Eh, yang ada, tetapi bagaimana Rasulullah menghadapinya mungkin ya. Jadi eh, ketika kalau kita susah diatur itu seperti apa mungkin sekarang itu jadi pertanyaan juga mungkin ya Pak ya. Nah, ada yang anak-anak yang kadang susah ditenangkan ya. Tapi bagaimana Rasulullah menghadapinya? Ada nanti Bapak bisa lihat ada eh, kisah yang Ala bin Murrah ya, yang dia lari-lari, loncat-loncat sana sini yang ketika lagi ada majelis ya. Nah, kemudian eh, ketika ketika anak itu melakukan begitu, bagaimana Rasulullah melakukan menenangkannya ya. Eh, Nabi hanya eh, menyambut anak itu ya, senyum kemudian ingin memeluk ya. Jadi itu kan anak yang dicontohkan Nabi itu bagaimana melihat nih anak nih butuh perhatian gitu ya. Jadi anaknya lari-lari kemudian karena Nabi hanya bincang dengan orang-orang dewasa saja ya. Kemudian Nabi melihat itu anak itu susah diapakan, malah Nabi menghadapi anak itu kemudian membentang tangannya ya. Kemudian tersenyum kepada anak itu, sini, mari ke sini, dia dipeluk oleh Nabi gitu. Jadi ini biasanya butuh perhatian gitu ya. Jadi mereka karena Nabi hanya kumpul dengan sahabat gitu. Kisah itu direkor juga dicatat juga dalam hadis bagaimana Nabi menghadapi anak-anak itu. Dan eh, artinya biasanya tadi anak itu diperlakukan
dihargai entitasnya gitu ya. Nah, itu yang ketika itu tidak ada, maka itu yang biasanya tadi di samping tadi tadi split tadi ya, muncul pecah kejiwaannya terhadap asinkronisasi tadi, tidak sinkron antara pendidikan rumah dengan pendidikan sekolah ya, antara ucapan dengan yang didapati gitu ya dari orang tua, itu akan terjadi susah diatur tadi. Dan juga bagaimana menghadapinya, Rasulullah tadi mengatakan itu karena tidak diperhatikan ya. Padahal dia ada, tapi kenapa Rasulullah merasa salah? Kenapa Rasulullah hanya menghadapi sahabat-sahabat besar saja, kemudian dia mencari perhatian. Kemudian Rasulullah diam, membentangkan tangannya, memeluk anak itu sini, dia tersenyum gitu ya. Kemudian anak itu diam, bisa diam, tidak mengganggu lagi. Itu bentuk-bentuk apa ya yang eh, pada masa Nabi, karena memang sahabat-sahabat sendiri sudah terbentuk dalam didikan Rasulullah. Baik begitu mungkin Bapak ya. Siap Ustaz, menarik sekali jawabannya ya. Berarti memang dilihat dari eh, latar belakangnya ya mengenai anak-anak. Kenapa kita bisa lihat kalau Rasul tadi terus kemudian bagaimana bisa diberikan apa yang kekurangan dari anak itu, Masya Allah. Baik, ada lagi Ustadz pertanyaan. Ini dari atas nama Saidah. Assalamualaikum Ustadz. Afan mau tanya, bagaimana kisah kehidupan Rasul dengan anak-anak Rasul, anak-anak kandung sebenarnya Ustadz? Ada anak-anak laki-laki Rasulullah kan ya Ustadz? Iya. Demikian Ustadz. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ya, Ibu siapa tadi? Ya, ini kita mendapatkan kisah eh, Rasul dengan anak-anak beliau, misalkan dengan Al-Qasim. Biasanya beliau disebut juga Abul Qasim ya, karena itu ada anak laki-laki beliau, ada Al-Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim yang dari wanita Al-Qibtiyah itu, Maria Al-Qibtiyah. Nah, tapi yang banyak riwayatnya itu karena itu meninggal waktu kecil semua. Kemudian Ibrahim itu yang diharapkan tadi akan melanjutkan ya, keturunan Rasulullah gitu ya. Nah, itu juga ternyata waktu kecil meninggal. Tapi masa-masa sebelum meninggal itu Rasulullah, kita mendapati Rasulullah sering dalam kesibukannya kadang-kadang mampir mengunjungi Ibrahim, menciumnya ya, memeluknya gitu. Nah, ini eh, hanya kisah-kisah itu yang terrekod Bu ya. Jadi kemudian muncul surat Al-Abtar gitu ya, engkau terputus gitu ya. Nah, yang ketika Ibrahim itu wafat gitu ya, Rasulullah sedih, menangis juga. Tapi ini wafatnya dari waktu kecil yang laki-laki itu. Sementara nanti putri beliau yang eh, seperti Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum gitu. Nah, ini eh, itu sudah eh, mendampingi. Nanti ada beberapa riwayat memperlakukan bagaimana perbedaan Rasulullah memperlakukan anak perempuan beliau dibandingkan sahabat-sahabat era itu gitu ya. Jadi penghargaan terhadap eh, anak perempuan yang sahabat-sahabat tidak pernah mencium anak perempuan karena ketika itu perempuan dianggap hina gitu. Tapi Rasulullah melakukan sebaliknya, sangat sayang kepada putri-putrinya ini. Dan ini mereka ikut dalam dakwah awal Islam ya, seperti Zainab, Ruqayyah, Ummul Kalsum, kemudian Fatimah Az-Zahra sendiri ya, yang dikatakan yang sangat meniru Rasulullah itu adalah Fatimah Az-Zahra itu, yang nanti dari garis keturunan yang eh, dikatakan garis keturunan Nabi itu lahirnya dari Fatimah Az-Zahra ini. Eh, Banyak Bu, tapi mungkin tidak bisa kita ungkapkan di sini. Eh, Buku-buku yang berkaitan dengan bagaimana Rasulullah dengan putra-putrinya itu juga eh, ada ya. Eh, tapi tadi penuh dengan kasih sayang ya. Kita banyak mendapatkan nanti dengan Hasan Hussein, dengan cucu beliau gitu ya. Ketika kita membincangkan bagaimana waktu kecilnya gitu ya, karena riwayat-riwayat yang mencatat waktu kecil dari Zainab, Ruqayyah, Ummul Kasum itu tidak banyak ya. Yang banyak ketika sudah awal-awal dakwah, yang itu mereka sudah dalam usia yang besar. Tapi ketika kecil-kecil itu adalah dengan cucu beliau
Hasan dan Husain. Jadi memperlakukan eh, sebagai ya bermain lah dengan Hasan Husain itu banyak kita mendapatkan riwayat ya. Beliau jadi kuda dari Hasan dan Husain ya. Nah, itu kita mendapati main kuda-kudaan yang itu Rasulullah sebagai pemimpin umat tetapi dengan cucu-cucunya sangat dekat sekali. Ketika datang Hasan kadang di pangkunya ya tidak merasa terganggu di dalam majelis kedatang cucunya waktu kecil ini ketika kecil itu kita mendapati nanti dari riwayat Hasan dan Husain gitu. Eh, Begitu dulu jawaban saya gitu. Siap, Ustaz. Jazakallah jawabannya. Selanjutnya ini mau izin Kak Fitria, saya bacakan dulu pertanyaan dari YouTube nih Ustaz. Ini karena ada tadi pertanyaan masuk dari YouTube agar Alhamdulillah tadi sampai penuh Zoom-nya jadi sampai YouTube dan ini agar terjawab semua juga yang dari YouTube. Ini saya bacakan dulu pertanyaan dari YouTube. Bagaimana nasihat penuh kasih sayang ke anak-anak yang saat sholat ngobrol atau bercanda? Padahal sudah sering diingatkan lemah lembut, tapi memang anak-anak tersebut tidak didampingi ortunya dan ortunya belum ke masjid. Jadi seperti yang di masjid ini Ustaz, ketika anak-anak di masjid. Nah, itu. Nah, itu yang berat itu ya. Ya, ya kadang orang tua sekadang juga jadi perhatian, Mbak. Pertanyaan dari Mbak Fitria ya. Tuh, dari YouTube saat itu. Ini Dari untuk YouTube Mbak itu Fitri ya. setelah ini. Ya. Ya, karena di tempat saya juga gitu, anak-anaknya ribut gitu ya. Hmm. Dan ketika kita ingatkan, ya berhenti sebentar, tapi nanti ketika kita sholat, ya sholatnya dia ngobrol, ya kita dia tahu ketika orang sudah sholat itu pasti orang akan diam gitu ya, nggak akan bisa mengganggu mereka. Jadi ditunggu saya sudah selesai sholat, nah dia ngomong lagi gitu kan. Ternyata saya tanya orang tuanya di rumah nggak ikut sholat gitu ya. Jadi eh, itu ya sebenarnya ingatannya itu seharusnya ke orang tuanya kan. Ini eh, perintah mendidik yang utama itu adalah dari orang tua ya. Didiklah anak-anakmu untuk sholat, perintahkan untuk sholat umur 7 ya. Dan ketika 10 ikut dia ketika tidak melakukan ya. Tapi ini bapak-bapaknya sudah lebih dari 10 tidak melakukan, ini gimana itu kan jadi nah seharusnya ikopnya lebih lagi gitu kan. Nah, tidak mencontohkan karena memang untuk ibadah eh, contoh ya. Nah, tapi caranya begini mungkin kalau kita jawab. Ketika ada anak yang eh, mungkin dalam sholat keganggu gitu ya, kita bisa eh, tadi datangi, kemudian eh, di pangku ya kalau dia didatangin, adek tanya dulu kan kadang kita nggak kenal anak siapa ya, tinggalnya di mana ya. Nah, kemudian eh, cukup bilangin ketika sholat ya diam gitu ya. Nah, jadi harapannya biasanya kan orang tua menyuruh, kadang disuruh anaknya ke masjid, tapi orang tuanya nggak ke masjid gitu ya. Jadi teladan itu susah sekarang gitu ya. Tadi kan kuncinya kan keteladanan, tapi keteladanan susah. Nah, anaknya disuruh ke masjid, harapannya nanti orang tua kan anaknya itu akan menjadi amal soleh bagi dia. Ya. Nah, tapi kemudian yang dilakukan, kamu kan pingin orang tuamu dapat pahala toh, nah kan kita gitu. Ya, tapi kalau sholat ribut itu malah bukan pahala tapi dapat dosa gitu ya. Jadi harapannya orang tuanya tidak terkabul kan gitu. Nah, nanti pas ya karena sholatnya sendiri batal, kemudian itu juga mengganggu orang lain ya. Mengganggu orang lain akan mendapatkan balasan dosa gitu ya, kesalahan. Nah, nanti minimal pas sholat saja lah, jangan ribut dia gitu ya. Nanti pas sholat diam ya. Nah, itu kalau kita ada kadang ada beberapa anak, biasanya ada yang satu orang pemicunya nih, yang satu orang yang ngajak dia sambil sujud ngobrol juga cerita gitu, dan ceritanya yang lucu, orang keganggu, orang yang sholat juga kadang denger gitu ya. Nah, ini kan bahaya jadi. Nah, seharusnya dia mengumpulkan pahala tapi malah uh, mengumpulkan keburukan jadinya gitu ya, mengganggu orang lain membuat nah ini jadi kepada orang tua kalau ketemu orang tuanya lebih enak lagi ngomong sama orang tuanya kan itu ya. Sama orang tuanya dan dibilangin bapak itu
bukan mendapatkan pahala, nanti malah anaknya ribut, malah malah jadi dosanya untuk jenengan kan, itu kan anak kecil tuh masih belum tahu gitu ya. Nah, nah, saya kira begitu. Jadi dikatain, di pangku, dibilangin itu ketika sholat diam ya, karena eh, akan mengganggu orang lain. Cukup begitu dulu ya. Nah, tapi kalau tahu lebih dekat, tahu dengan keluarganya, lebih disapa, itu lebih. Jadi kadang minta diperhatikan ya, mencari-cari dia, dia diakui nggak adanya dia ya. Nah, untuk diakui itu dia membuat perbuatan-perbuatan yang kemudian cari perhatian gitu. Nah, biasanya begitu anak itu. Demikian Mas Diva. Siap, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Diskusi yang menarik tadi dari pertanyaannya Ustaz, menambah Ya ini insight ada juga. ustadz-ustadz banyak di sini, nanti mungkin silahkan ya, Siap ya. tinggal Monggo berinklusi. Bapak Ibu kalau mau sharing juga boleh ya. Masih ada waktu Ustaz jenengan untuk menjawab pertanyaan? Ya sedikit lagi ya, 3 menit lagi. Oh ya, mungkin satu pertanyaan lagi ya Ustaz. Ini ada yang resen. Mungkin boleh Kak Fitriah untuk menyampaikan pertanyaannya secara singkat ya, karena waktunya juga mungkin terbatas. Bisa di-unmute mboten Kak? Sudah keluar. Sebentar, Ustaz. Saya cek dulu ini. Coba Kak Fitria, silakan bisa menyampaikan pertanyaannya. Apakah mau bertanya, Resen? Iya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan ini minta ridhonya Ustadz. Sedikit tips untuk anak laki-laki yang sudah usia SMA. Dia paham tentang ilmu bagaimana membantu dengan orang tuanya. Tapi kadang ketika disuruh saat itu dia tidak langsung mau. Jadi ada proses nunggu beberapa waktu. Dan dia sudah berpesan ketika menyuruh cukup mengucap sekali saja. Ibunya diajarin gitu ya, jangan cerewet gitu ya. Iya, Oh, jangan banyak memberikan nasihat tanpa diminta, kata Ustaz Cah gitu ya. betul, betul, betul. Betul Ustaz, cuman kadang kita sebagai orang tua itu kadang kurang sabar gitu, Nah, seperti itu. Terus di lain itu ada sisi orang lain yang kadang sering ngoprak-ngoprak atau membentak-bentak seperti itu, karena kok gak segera, disuruh tidak segera, sedangkan kalau kami orang tua ya nunggu aja nggak apa-apa, seperti itu. Mohon pencerahannya sedikit tips biar anaknya langsung segera peka gitu Ustaz. Mohon maaf, terima kasih. Ngaten iya, mawon Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya. Kalau SMA itu dia sudah mengerti biasanya, sudah paham. Seperti tadi dibilang cukup sekali aja nyampaikan ya. Kadang-kadang ada malah menyampaikan, eh, tidak usah diingatkan lagi, saya udah ngerti gitu. Nah, kadang begitu ya. Nah, tapi nanti sampaikan bahwa Bapak Ibu ya, ketika memang belum dilakukan dan masih ada di hadapan saya atau di hadapan Bapak, depan Ibu gitu ya, Ibu akan tegur gitu, Ibu akan ingatkan gitu ya. Walaupun nanti kamu sampai udah berkeluarga gitu ya. Iya. Nah Iya, itu, iya. jadi tidak hanya waktu SMA gitu ya. Kadang saya kan udah usah diingatkan lagi. Kadang-kadang gitu, udah besar kadang-kadang aku udah ngerti kok, nggak usah diingetin lagi gitu ya. Nah, bahkan sampai itu begitu. Tadi kan dibilang cukup sekali aja ya. Nanti sampai begitu tahapnya berikut biasanya begitu, Bu. Tidak usah Iya, iya. diingetin lagi gitu ya. Nah, jadi selama kamu masih melakukan ya yang tidak seharusnya dilakukan, kamu sudah paham ya, ketika itu di hadapan ibu, di hadapan bapak, itu bapak punya kewajiban mengingatkan gitu ya. Walaupun bahkan sampai kamu ya sudah menikah pun gitu ya. Karena kewajiban mengingatkan untuk apalagi untuk hal ibadah gitu, hal kebaikan lah gitu ya. Itu akan berlaku bagi kita orang tua sampai sebelum ajal menjelang ya. Nah, itu kita mendapatkan pelajaran dari kisah Nabi Yakub alaihissalam ya.
Ketika sudah, tidakkah kamu perhatikan ketika kematian menghampiri Yakub, kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, "Maza ta'buduna min ba'di?" Ya. Apa yang nanti kalian sembah ya setelah aku wafat, gitu. Artinya ini sebelum ajal kita ya, keharusan bagi orang tua untuk mengingatkan anaknya itu dalam kebaikan untuk menyembah Allah gitu ya. Ini bersolat dan hal-hal yang lain lah ya, ibadah lain, itu sampai sampai ajal menjemput kita gitu. Artinya tidak terbatas kalau udah berkeluarga nggak lagi, nggak, tetap saja gitu. Jadi katakan kalau masih di hadapan ibu, ibu punya kewajiban mengingatkan gitu ya. Nah, dan tunjukkanlah ketika kamu memang sudah mengerti, buktikanlah ya, ketika kamu memang sudah paham ya. Nah, kan itu. Ya kan, agama itu kan mengingatkan terus Bu ya. Kita juga orang tua Iya, kadang lupa juga kan. Nah, karena iya, manusia itu lupa ya, diingatkan ya. Kamu udah paham ya, tapi kewajiban ayah kan ya. Kewajiban ibu mengingatkan gitu ya. Bahkan jangankan SMA, jangan sudah menikah, sampai sudah tua pun itu harus mengingatkan. Nah, kemudian didoakan tentu gitu Bu. Ya, iya, iya. itu Bu Fitri ya. Ya. Iya, jazakumullah aus. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz Kusnam dan juga para penanya. Mohon izin bagi yang belum terjawab ya pertanyaannya. Mungkin lain waktu di diskusi lain bisa kita diskusikan. Untuk s- forum kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Mungkin Ustadz Gusnam ada closing statement dulu saat sebelum kita tutup. Ya, apa ya? Jadi anak-anak eh, kita itu dia tidak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna sebenarnya. Ya. Tapi eh, orang tua yang juga mau belajar, ya, mau sama-sama belajar, jadikan bagaimana kita menjadi orang tua yang aman, ya, yang nyaman untuk anak-anak kita. Ya, sebagaimana rumah Rasulullah itu disenangi oleh anak-anaknya, ya, bukan ditakuti gitu ya. Nah, barangkali gitu ya. Jadi eh, kita memang tidak sempurna, jadi sampaikan kepada, jangan menganggap kita sempurna, anak-anak itu tidak sempurna, kemudian serba salah, tapi sampaikanlah kita, Bapak juga sedang belajar, ya mari kita belajar saling mengingatkan. Nah, itu akan lebih eh, memudahkan untuk menyampaikan sesuatu yang seharusnya kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jadikan rumah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita. Begitu, Mas Diba. Terima kasih. Terima kasih Baik, Bapak Ibu semua ya. Saya terakhir dulu ya, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat Madrasah Baitullah ya. Juga dari Wonderful Family ya. Wonderful Umroh. Eh, Terima kasih untuk kesempatan ini. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Gusnam Haris yang telah menyampaikan sesi Madrasah Baitullah pagi hari ini berdiskusi mengenai anak-anak di sekeliling Nabi. Tadi juga kita sudah diskusi singkat ya, ada beberapa parenting maupun diskusi lanjutan mengenai eh, tema ini sehingga bisa menambah insight pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Apa yang telah kita simak pagi hari ini bisa kita terapkan, kita internalisasi dalam diri kita dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua untuk ke depannya. Baik, kami ucapkan juga jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh peserta Madrasah Baitullah pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis pertama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. There's something on my mind, on my mind. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. Hey, all my life, down and